Didirikan akhir tahun 2014, Pusat Konservasi Elang Kamojang Garut ibarat rumah untuk menjaga keberlangsungan hidup elang agar tidak punah. Wisata edukasi apa yang ditawarkan di Pusat Konservasi Elang ini? Berikut perjalanan saya dan juru kamera Buki Pramudia. Berada di perbatasan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, pesona kawasan wisata Kamojang tentu tak asing lagi bagi para wisatawan. Kawasan ini adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam. Panas buminya tak pernah berhenti memberi manfaat sejak pembangkit listrik geotermal modern pertama di Indonesia berdiri di tahun 1974. Udara Kamojang memang sejuk, tanahnya pun subur, dari tanaman hingga lahan pertanian. Kini, kawasan Kamojang pun jadi rumah bagi elang yang terancam punah. Mereka dirawat, diberi makan, hingga direhabilitasi agar bisa dilepas liarkan dan hidup mandiri di tempat asalnya. Di Pusat Konservasi Elang ini ada lebih dari 40 jenis elang dari berbagai daerah di Indonesia yang terbagi ke dalam beberapa kandang. Namun hanya ada satu kandang yang bisa dikunjungi pengunjung. Terletak di Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Pusat Konservasi Elang Kamojang didirikan akhir tahun 2014. Kawasan konservasi elang ini pun jadi objek wisata baru yang suguhkan edukasi tentang elang. Kawasan ini bagaikan rumah untuk menjaga keberlangsungan hidup elang agar hidupnya terjaga dengan baik. Nah, lain halnya untuk belasan ekor elang yang ada di kandang edukasi ini. Selain bisa dikunjungi pengunjung, kandang edukasi ini khusus untuk elang yang berpeluang kecil dilepas liarkan ke alam. Alasannya karena kebanyakan dari mereka mengalami cacat permanen di bagian tulang sayap. Beberapa ada yang sulit terbang, bahkan ada yang tidak bisa terbang sama sekali. Kasian ya? Elang yang ada di sini ternyata kebanyakan berasal dari Bandung, Garut, Sukabumi, dan Jakarta. Jenisnya mulai dari elang Jawa, elang ular bido, dan elang bondol. Sebagian dari mereka ada yang dari hasil sitaan, penyerahan BKSDA setempat, dan pemberian masyarakat. Kalau yang ini namanya Pram, elang betina jenis ular natuna. Sejak tahun 2014, ia dibawa oleh pengelola kawasan ini dari Pusat Penyelamatan Satwa Sukabumi. Berbeda dengan jenis elang lainnya yang memiliki kelainan pada tubuh, Pram justru berbeda. Dia lebih memiliki kelainan pada psikis. Jika elang biasanya bertemu manusia menghindar, namun Pram ini justru lebih mendekat dan dia cenderung lebih agresif. Secara fisik, Pram terlihat sehat, namun dengan kelainan yang dimilikinya membuat Pram tidak bisa dilepas liarkan. Dikhawatirkan ia malah akan menyerang manusia. Agar kebersihan elang terjaga, setiap pagi petugas kebersihan rutin membersihkan kandang. Tentu saja untuk menghindari kuman-kuman penyakit yang berasal dari berbagai jenis virus, bakteri, hingga parasit. Jika kandang sudah bersih, seekor burung puyuh disiapkan untuk pakan satu ekor elang. Sama dengan membersihkan kandang, pemberian pakan untuk elang ini hanya setiap pagi saja. Dengan tatapan tajam, paruh dan kaki kuat yang mampu mengoyak daging mangsa, elang ini memburu mangsanya tanpa ampun.
Berbeda dengan kandang edukasi, elang-elang yang berada di kandang rehabilitasi ini tidak boleh dikunjungi karena elang-elang yang berada di sini harus seminimal mungkin berinteraksi dengan manusia dan juga elang-elang jenis lainnya agar mereka tidak stres dan cepat dilepas liarkan. Kandang rehabilitasi elang hanya untuk elang yang sudah melewati masa observasi saja. Kandang ini punya fungsi untuk memulihkan perilaku elang. Di sini juga, elang seminimal mungkin mendapat perlakuan medis. Itulah sebabnya kandang rehabilitasi dibuat tertutup agar mereka bebas dari gangguan. Biasanya seekor elang direhabilitasi minimal 21 hari, namun itu semua tergantung kondisi elang itu sendiri. Jika perkembangan setiap hari semakin baik, maka ia bisa dilepas liarkan. Namun jika sebaliknya, elang dikembalikan lagi ke kandang observasi untuk ditinjau ulang. Setelah melewati masa karantina selama 30 hingga 60 hari, elang diobservasi. Lain halnya dengan kandang rehabilitasi yang fokus memantau perilaku elang, di kandang observasi perkembangan kesehatan elang juga tak luput dari pengawasan tim medis. Memeriksakan kesehatan elang setiap 1 bulan sekali jadi agenda wajib para petugas pusat konservasi elang ini. Jika ada elang yang kurang sehat, petugas langsung membawanya ke klinik. Pemeriksaan ini termasuk memeriksakan kondisi paruh elang. Selesai makan, biasanya elang punya kebiasaan mengasah paruh. Namun, pada elang yang dikandangkan dalam waktu tertentu, elang cenderung malas mengasah paruhnya. Hal itulah yang menyebabkan paruhnya memanjang. Seperti elang jenis brontok bernama Lina ini. Meski pengelola konservasi sudah memfasilitasi agar ia bisa mengasah paruhnya, tetap saja ia malas. Akhirnya tim dokter memotong paruh Lina. Itu sebenarnya kita amati juga ketika dia datang, kita kondisikan dengan kandang besar dan tenggeran dari kayu, apakah dia masih mau ngasah. Tapi pada beberapa elang dia sudah tidak mau, mungkin udah lupa caranya ngasah atau perilaku seperti itu ya, sehingga akhirnya memanjang. Nah bahayanya ya kalau dia itu ya mempersulit, kalau paruh dia mempersulit membunuh mangsa. Kalau cakar dia kesulitan untuk mencengkeram, nanti lama-lama di pad itu si cakar bisa sampai ke sini sehingga bisa melukai. Indonesia tak selalu menjanjikan keamanan bagi elang. Kerusakan hutan jadi faktor yang mengancam kepunahan mereka. Belum lagi perburuan dan perdagangan satwa liar jadi faktor lain yang membuat elang punah. Agar hal itu tidak terjadi, elang-elang di sini diberi penanda berupa microchip yang disuntikan ke dalam tubuh elang, agar mudah melacak keberadaan elang jika nanti ia dilepas liarkan. Pusat Konservasi Elang Kamojang disebut-sebut jadi ikon Jabar karena letaknya yang berada di kawasan hutan Kamojang. Di kawasan inilah habitat dan tempat migrasi elang dari berbagai daerah di Indonesia. Bukan hanya untuk menyelamatkan elang saja, kawasan konservasi ini didirikan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi menyelamatkan elang dari kepunahan. Ya, emang banyak misalkan dari masyarakat yang masih senang gitu kan, kayak banyak falconer segala macam ya, kita sosialisasikan jangan sampai elang-elang tersebut dipelihara oleh masyarakat tapi kita lepas liarkan bebas, dia bisa berkembang biak secara alami, sehingga kalau ada elang itu juga kan formasi ekosistem itu sangat terjaga. Sehingga kami juga mengharapkan dengan adanya pusat konservasi elang ini, seperti tadi ada edukasi ke anak-anak, ke masyarakat, sehingga falconer yang masih memelihara elang ya bisa rehabilitasi di sini untuk dilepas liarkan. Tanpa dipungut biaya alias gratis, siapapun boleh datang ke Pusat Konservasi Elang Kamojang ini. Syaratnya hanya satu, menjaga lingkungan.
Desi Juliani, Bugi Pramudia melaporkan untuk NET.